Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya, Selamat siang, Bu. ya selamat siang. Jadi ini pertemuan kita yang pertama di bulan Ramadan ya. Jadi yang biasanya jam 3, sekarang jam 1 sampai jam 2, cuma 1 jam. Jadi dengan ini nanti dimanfaatkan banget untuk belajarnya. Semoga teman-teman masih semangat ya. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang nggak puasa. Jadi kalau saya hari ini alhamdulillah puasa, insya Allah. Saya lanjutkan terkait pembuatan judul. Baru 4 anak yang mengumpulkan dan saya sudah cek sepertinya masih banyak yang kesusahan untuk membuat judul sendiri. Apa teman-teman ini masih bingung ya cara membuat judul ya? Jadi kalau masih bingung nanti saya jelaskan lagi. Kemarin yang sudah mengumpulkan kalau nggak salah ingat Ririn, terus kemudian siapa ya? Bentar, saya ceknya. Ririn, kemudian ada Marianus Kapitan, terus kemudian ada siapa ya? Sebentar. Saya lupakan classroom-nya. Jadi sambil nunggu, kira-kira teman-teman ini masih bingung di mana ya untuk membuat judulnya. Karena beberapa kayak punya Ririn itu 3 judul, dia plagiasi semua. Gimana Ririn? Jadi Ririn masih bingung di mana nih kalau dari Ririn sendiri? Katanya sudah jelas untuk penjelasan saya minggu lalu. Halo, Ririn? Dengar suara saya? Dengar, Bu, dengar. Ya, Ririn bingungnya di mana, Rin? Untuk tugasnya, Rin? Ya, Bu. Untuk tugasnya ini kamu bingungnya di bagian apa? 3 judulmu ini masih plagiasi semua, Rin? Saya baca di jurnal dan sesuaikan yang di pengairan, Bu. Iya. Yang pengorsian pintu air, Bu. Kamu baca jurnal, ya benar kayak gitu. Cuma kamu itu kan ngambil dari judul yang di jurnal tersebut kan, sama persis. Nah kalau sama persis namanya plagiasi, Lorin. Kemarin kan saya sudah memberikan penjelasan bahwasanya jangan sampai sama di jurnal ya untuk judulnya. Ini yang baru masuk namanya Florianus Yusman, Klimen Yosef, Lydia, Marianus Kapitan, Ririn, sama Saul Bernus Mudigagi. Untuk yang lain belum. Ini kemungkinan yang hari ini baru masuk punya Lydia sama Saul Bernus ini saya belum lihat. Tapi untuk yang lain, yang fatal itu Florianus kayaknya. Florianus Yusman. Sebentar, masih loading. Ya, ranah penelitian itu sebenarnya ada apa saja sih yang di Unitri kemarin? Saya tanya ke teman-teman, ada yang bisa jawab enggak? Ini suara saya keputus-putus ya? Iya, Bu. Iya, oke, baik-baik. Jadi di sini agak mendung. Oke, sebentar. Oke, udah. Saya tanya ke kalian, ranah penelitian untuk yang di Unitri, kan kemarin saya sudah menjelaskan, itu ada apa saja sih? Ada 3 kan ya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Jalan, perairan, dengan struktur, Bu. Oh ya, Saul Bernus. Oke, baik. Jalan, keairan, dan struktur. Ya, good. Itu memang ranah penelitian yang ada di Sipil Unitri ya. Nah, ini kemarin milik temanmu, siapa ini namanya? Florianus kayaknya ini ya. Oh. Iya.
Di sini tuh sinyalnya Masya Allah sekali. Bentar. Florianus ada ini anaknya? Ada, Bu. Florianus, iya. Florianus kemarin buat judul itu ranah penelitiannya apa? Saya tanya. Bacaan Sosial, kerjaan. Bu. Nah, itu sesuai nggak ranah penelitian di sipil? Oh, harus. Enggak, Bu. Nah, Enggak. terus kenapa kamu kumpulkan kalau sudah salah fatal? Ya, kan kemarin saya sudah buka opsi pertanyaan juga, sudah 2 jaman kan juga kuliahnya. Kalau masih bingung, kalian tanya. Jadi kalau kesalahan kayak gini kan nggak akan terjadi gitu. Nah, ini wes sekarang saya tanya ke kalian, ada yang masih bingung nggak tentang pembuatan judul ini? Karena kayak punya Ririn, itu aja dia baca jurnal, Ririnnya tinggal ngambil dari jurnal itu namanya kan plagiasi. Saya sudah ngomong kayak gitu kan ya minggu lalu. Kalau ngambil judul pilih orang lain yang sudah berbentuk jurnal itu namanya plagiasi, nggak bisa dilanjutkan. Jadi kalian harus mix and match antar variabel. Jadi makanya kemarin saya sudah ngasih contoh, misalkan ada jurnal A terkait misalkan tentang jalan untuk apa namanya fly ash misalkan contohnya kemarin. Jurnal B itu tentang campuran bentar. Oke, sudah. Oke. Jadi untuk jurnal B itu tentang campuran aspal. Untuk jurnal C untuk kuat tekan. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, kemudian kalian sebagai penulis lanjutan ya dari penulis sebelumnya, kalian menjadikan satu. Misalkan mau melihat campuran fly ash, campuran aspal dengan fly ash untuk lihat kuat tekannya, misalkan seperti itu. Kan harus ada subjek objek, kan kemarin saya sudah bilang kayak gitu toh di metode penelitian kemarin yang minggu lalu, pembuatan judul, topik, sama tata tulis ya. Nah, katanya sudah jelas semua. Nah, kerjaannya kok kayak gini, Mas Yan. Terus gimana? Ada yang masih bingung apa sudah paham semua? Ini. Masih bingung, Bu, benar. Oke, Denny masih Bu, bingung. saya mohon izin bertanya bisa nggak, Bu? Oke, silakan, Ilham. Gini, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin kan, Bu, bahwasannya bagian atau konsentrasi dalam sipil kan ada 3 tuh, Bu. Nah, cuma saya kemarin sudah coret-coret beberapa judul. Itu yang pertama tentang agregat halus, Bu. Karena memang daerah saya geografisnya daerah pesisir. Kemudian agregat halus yang digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan di sana itu menggunakan pasir putih, Bu, pasir pantai. Yeah. Jadi di samping itu ada teluk. Nah, kalau dilihat dari referensi jurnal, memang ada beberapa penelitian yang juga objeknya sama, Bu, pasir putih sebagai agregat halus, kekuatan beton. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu saya temukan di daerah saya juga ada beberapa rumah yang menggunakan struktur itu menggunakan bambu, Bu, anyaman bambu. Nah, saya cari referensi itu di internet, itu memang sudah ada beberapa mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang juga meneliti tentang itu. Nah, terus satu lagi, Bu, saya pengen buat judul tentang redaksinya gini, Bu, efektivitas pengalokasian dana tender terhadap suatu proyek begini, Bu. Jadi efektivitas pengalokasian dana tersebut di PU, Bu. Nah, itu kira-kira judul ketiga ini menurut Ibu gimana, Bu, pandangan Ibu? Kalau judul yang ketiga itu enggak masuk ranah penelitian di Unitri, no. Karena kalau tender itu nanti ke manajemen, Ilham, kayak gitu. Ini berbau uang, kayak kalau berbau uang itu pasti sudah masuk ke ranah manajemen, sedangkan kita sendiri itu enggak ada untuk manajemennya. Jadi usahakan cari yang lain, gitu ya, Ilham ya.
Oh ya Bu. Kalau Oh, terkait tawaran judul yang pertama sama kedua Bu, itu bisa kan masuk banyak untuk referensi. Jadi kamu kan niatnya mau ngangkat tentang pasir pantai ya, untuk melihat Ya Bu, kelayakan lah kuat-tekannya. Bu. Iya, untuk melihat kuat tekan betonnya. Terus kemudian mau melihat juga yang terkait tentang bambu, berarti bambu nanti itu kuat kuat tekan kuat lenturnya ya. Itu kamu mau Iya Bu. lihat kuat tekan kuat lentur, boleh enggak apa-apa. Nah, PR-nya buat kamu untuk apa namanya keduanya, yang pertama untuk apa namanya pasir, Buat beton. Hmm. ya untuk pasir, pasir itu kamu lihat dulu, kamu itu maunya yang apa? Kan kemarin di PowerPoint yang sudah saya paparkan, bahwasanya kan kalau Hmm. namanya topik penelitian itu kan harus apa namanya? Sebentar, aku lupa kalau ditanya juga kemarin. Ini substitusi, ya. Kalian kan harus pakai scamper kemarin, harus substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi itu kan ya. Nah, kamu kan niatnya mau yang bagaimana? Substitusikah, kombinasikah, atau adaptasikah, atau modifikasikah, kayak gitu. Kalau modifikasi ya contohnya, misalkan di jurnal tersebut buat apa namanya? Yang pertama itu kan buat beton. Jadi mainnya di pasirnya aja, dia nanti main cuma di komposisinya. Misalkan itu untuk modifikasi. Tapi kalau substitusi atau kombinasi dan seterusnya itu penggabungan antar variabel. Seperti halnya contoh yang saya berikan tadi, ada jurnal A, jurnal B, jurnal C, kemudian kamu jadikan satu kayak gitu. Jadi nanti pasirnya itu bukan cuma fokus ke pasir lalu kemudian melihat kuat tekan betonnya, enggak, tapi kamu mau pasir pantai dicampur dengan apa kayak gitu. Kemudian niatnya mau membuat kuat tekan beton itu gitu Ilham. Contohnya pun itu berlaku untuk yang bambu kayak gitu. Kalau untuk yang bambu itu saya rasa bisa nanti penggunaan lemnya kah diganti, pakai lem yang seperti apa, apa namanya ganti yang penggantinya itu kan biasanya kalau kuat tekan bambu itu kan nanti bambunya itu kan dibilah kemudian dihaluskan kayak gitu ya, terus kemudian dilem. Iya. Seingat saya seperti itu untuk prosedurnya. Kemudian kita nanti akan menguji si bambu tersebut kayak gitu. Soalnya pernah ada penelitian seperti itu dulu teman saya. Seingat saya seperti itu. Jadi dia mainnya memodifikasi saja, modifikasi dari komposisi bambu. Jadi dibedakan dengan jurnal terdahulu kayak gitu. Itu Ilham. Yang saya Iya Bu, maksud, kalau memang mm, dari referensi yang saya baca itu Bu, itu di jurnal tersebut dia memang bermain di komposisi Bu. Dari agregat tersebut, agregat halus kemudian pasir sama semen itu. Tetapi untuk bahan dilihat dari bahan ya Bu, agregat halus kalau di tempat saya pasir putihnya itu Bu, dia nggak seperti pasir putih yang di pantai-pantai di Malang Selatan yang putih yang halus itu Bu, kayak tepung, bukan Bu. Jadi dia lebih agak kayak kerikil tapi nggak kerikil besar. Mungkin kalau di tempat saya sudah dikategorikan kerikil, cuma saya nggak tahu Bu pengkategorian kerikil seperti apa. Tapi di sana sudah dikatakan kerikil. Nah, terus dia dibedakan Bu, kalau sumpama untuk proses pembangunan konstruksi, kalau untuk plester itu memang dihalusin satu kali Bu, tetapi kalau untuk campuran pembangunan dinding dan sebagainya nggak dihalusin. Nah itu saya mau ngecek di situ Bu, kelayakan itu. Iya. Berarti dia masuk di komposisi dan masuk di, nanti saya main juga di itu apa yang Ibu katakan tadi yang pertama itu. Selain komposisi, selain modifikasi Bu, selain modifikasi sama satu lagi saya lupa. Mengsubstitusi kayak gitu ya. Jadi ya, ya cuma pertanyaan saya begini. Gimana? Maaf saya potong. Ya enggak apa-apa. Ini kan rencana saya judul di metode mata kuliah metode penelitian ini saya persiapkan untuk nanti PKL sama skripsi itu Bu. Supaya saya nggak usah seperti yang Ibu sarankan kemarin kan. Nah, pertanyaan saya untuk menguji kelayakan material ini atau agregat ini, itu Unitri punya fasilitas enggak tuh Bu? Kan kalau gambaran saya Bu ya, gambaran saya pasti melalui pengecekan laboratorium itu jelaskan itu kan. Kalau gambaran saya, sepengetahuan saya begitu Bu. Nah kira-kira di Unitri punya fasilitas itu enggak Bu? Atau mungkin Ibu punya informasi untuk ada nih hubungan kerjasama antara Unitri sama
laboratorium universitas lain atau seperti apa? Karena Oh, sampelnya tetap saya bawakan dari kampung saya, Bu, sampel itu. iya, oke, pertanyaan yang bagus. Kalau untuk sekedar pengecekan kuat tekan beton di Unitri masih ada, Mas. Tapi kalau untuk sampai kuat lentur kayaknya harus ke luar kampus kayak gitu. Biasanya di Polinema atau di UB itu kakak tingkat kamu ada yang ke sana kayak gitu. Jadi jadi kalau untuk kuat lentur kan berarti yang bambu tadi kayak gitu. Iya, Bu, ya. Itu ya Ilham ya. Jadi kalau untuk Oke, Bu. kuat tekan beton bisa, pengecekan tanah juga bisa, tapi kalau untuk beton, kalau untuk bambu kuat lentur itu harus keluar karena alatnya masih belum sampai sekarang masih maintenance, masih belum bisa jadi. Kendalanya itu ada di bagian apa itu susah untuk benerinnya gitu kata Pak Sadila gitu. Atau kamu kalau mau lebih lanjut bisa tanya ke Pak Sadila juga, boleh enggak Pak? Kayak gitu. Oke, siap. Soalnya Kalepnya kalau untuk kalau untuk struktur yang megang Pak Sadila, tapi kalau untuk transportasi itu Pak Rifki, Masya Allah, ya Pak Rifki. Jadi ada dua Kalepnya, itu fokusnya di struktur sama di jalan ya, jalan nanti meliputi tanah juga ikut ke jalan gitu. Nanti bisa tanyakan ke dua orang itu, ke beliau-beliau itu, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu, masukannya. Iya, sama-sama. Denny, next, silakan. Ya, Bu, di sini masih bingung sekali, Bu. Ya, Denny ada contohnya, karena kalau nggak ada contoh, misalkan kayak tadi Ilham kan sudah ada contohnya ya, jadi ada gambarannya. Kalau Denny, contohnya gimana? Contohnya mungkin untuk judulnya belum ada, Bu. Cuman inti dari permasalahannya itu udah ada, Bu. Cuma perangkaiannya itu masih bingung, Bu. Iya, si Denny mau masalahnya gimana? Mau ke ranah penelitiannya apa? Ada satu itu, Bu. Ada dua, Bu. Satunya struktur, satunya di jalan raya. Nah, Denny mantepnya sebentar, saya potong ya, maaf ya. Kalau mau struktur, mau jalan raya. Nah, jalan rayanya ini mau berbau struktur nggak? Struktur jalan raya itu maksudnya dari struktur seperti pembatuan, pengaspalan begitu, Bu ya? Oke, ya itu bisa masuk juga ranahnya nanti ke struktur karena lebih ke lapisan jalannya ya, kayak gitu. Ya, oke Denny, next gimana? Ya, ada jalan di desa saya, Bu, itu setiap pasti habis dibangun tuh langsung hancur lagi, Bu. Kena air langsung hancur lagi. Itu kan seperti berulang-ulang, seperti percuma gitu, Bu. Jadi itu perlu mungkin saya bisa jadikan untuk penelitian gitu, Bu. Iya, itu juga bisa. Nanti Denny bisa cari-cari jurnal terkait lapisan jalan ya. Coba nanti dicek juga tentang lapisan jalan. Nanti mantepnya tuh yang kayak apa kan yang kamu ya. Kalau nanti baca-baca jurnal ketemu kan yang saya omong scamper tadi, kamu memodifikasikah atau mau substitusi atau mau mengadaptasi, kombinasi kayak gitu. Itu ya, ya Den ya. Nanti coba dicari terkait tentang perkerasan jalan. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang strukturnya gimana, Den? Untuk yang strukturnya tuh ada itu, Bu. Ada sebagian wilayah di desa saya, Bu, itu ada yang kayak tanah gerak gitu, Bu. Oke, tanah gerak. Ya, itu. Jadi temboknya kan banyak yang retak-retak gitu, Bu. Tapi benerin, retak lagi. Inti masalahnya gitu, Bu. Cuma nyusunnya masih masih bingung gitu, Bu. Iya, itu juga bisa masuk ke struktur, Den, tapi nanti bisa lebih ke analisis ini ya. Lebih ke tanah kalau yang itu, Den, nanti. Jadi nanti tanahnya, Bu, ya, bukan ke strukturnya, Bu. Iya, gini, kalau kita ngomong tanah itu juga nanti bisa nyambung ke struktur relatif kan ya, karena tanah sendiri itu kan nanti nyambung sama pondasi, sama bangunan juga toh, gitu. Nah, makanya kalau
kamu ngomong tembok yang banyak yang retak, itu pasti errornya banyaknya di tanahnya, Den. Kayak gitu. Kalau versinya saya ya, kalau saya baca-baca. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau lebih mengeksplornya lagi, kayaknya lebih masuk ke tanah deh. Jadi nanti identifikasi tanah ya pakai nanti bisa pakai AASTO atau USGS dan seterusnya itu deh. Gitu. Kalau dari saya. Jadi itu bukan perkara komposisi di campuran betonnya itu enggak, tapi gara-gara tanahnya. Itu sama halnya kayak kasusnya di daerah Ngawi itu, Den. Jadi semua jenis bangunan di sana itu tidak ada yang awet, pasti ada yang retak kayak gitu. Bahkan retaknya itu retak parah. Komposisi untuk betonnya itu mulai dari A sampai Z itu enggak ada yang salah. Tapi karena faktor tanahnya itu termasuk tanah gerak ya, kayak gitu. Banyak sih sudah kalau yang di Ngawi itu. Jadi coba nanti klasifikasi tanahnya lebih masuk ke situ, identifikasi tanah gitu dan. Nanti coba dibaca deh, banyak kok untuk jurnalnya itu dan jurnal pendahulunya. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau memodifikasi biar sampai si tanahnya nanti nggak sampai membuat satu bangunan retak gitu ya. Itu nantinya kan bisa jadi kontribusi juga untuk daerahmu kayak gitu. Ya, niatnya seperti itu, Bu. Iya, nanti coba itu Den sambil dicek jurnalnya kayak gitu ya Den ya. Ya. Identifikasi tanah. Izin lagi, Bu. Iya, boleh silakan. Jadi nanti misalkan tadi tentang masalah tanahnya, Bu ya. Itu untuk penelitiannya itu kira-kira gimana, Bu ya? Itu menggunakan alat kita tanahnya atau gimana, Bu? Penelitiannya, Bu. Ranah penelitiannya begitu. Iya, kalau untuk ranah penelitiannya kayak kamu nanti praktikum tanah itu, Den, cuma gitu aja sampai kayak gitu toh. Nggak sampai mendetail. Jadi nanti kamu lebih ke laboratorium eksperimen. Seringnya nanti kayak gitu. Nggak kok kuantitatif yang deskriptif, pengumpulan data enggak, tapi lebih ke kuantitatif eksperimen kayak gitu nantinya. Lebih ke eksperimen. Jadi mix and match gitu, bahan-bahan kayak itu loh, Den. Coba-coba kayak gitu. Ya, lebih baik kamu baca-baca jurnal dulu deh. Soalnya banyak yang tanah itu mau melihat ya kayak punya ilham tadi ya, mau memodifikasi komposisinya si tanahnya atau mau kombinasi jadi tanah dicampur sama bahan apa gitu untuk perkuatannya kayak gitu. Kalau ilham tadi pasir pantai. Itu deh. Ada lagi, Denny? Izin bertanya tadi kembali lagi yang di jalan tadi. Jadi nanti misal saya ambil masalah di jalan ini berarti saya harus menghubungi yang membangun jalan itu dulu ya, Bu. Tanya tentang strukturnya yang dulu dibangun begitu atau tidak? Iya, kalau itu perlu juga nanti soalnya perlu cross check ya, Den ya. Kita perlu melihat juga kalau yang dulu itu sebenarnya lapisannya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau ini kan biasanya ke PU ya, Den ya. Jadi agak mungkin kemungkinan besar agak susah untuk bertanya. Tapi ya enggak apa-apa nanti seadanya saja kalau misalkan dilanjut penelitian kemudian kamu butuh data gitu dan maksud saya. Jadi kira-kira kerjaannya PU ini si PU ini bener apa enggaknya nanti bisa dibuat kesimpulan kayak gitu. Yang saya maksud masuk enggak, Den? Jadi nanti buat perbandingan itu loh, Den. Data yang ada jalan yang ada itu data jalan yang ada dengan analisismu nantinya itu nanti kamu bandingkan yang minusnya itu sebenarnya di mana kayak gitu. Itu ada banyak kok, Den, untuk perkerasan jalan ataupun nanti ke geometriknya kayak gitu, geometrik jalannya kayak gitu. Ya, gimana, Den?
Ini, halo, bilang ya. Halo. Kepencet, Ya. Bu. Oh iya, ya gimana Den? Sudah. Sebenarnya udah Hmm. ada perkiraan masalahnya, Bu, yang menyebabkan jalan itu menjadi rusak itu, Bu. Itu Oh. kan ada di apa, Bu? Namanya drainasenya, Bu. Itu tersumbat, Bu. Jadi airnya tuh langsung masuk ke jalan, Bu. Ya, Begitu, Bu. nanti bisa ngangkat juga tentang geometriknya atau ngecek ke perkerasannya juga. Gitu, Den. Nanti kalau geometrik kan lihat ke lingkungannya juga ya. Terus kemudian kondisi tempatnya itu kayak apa. Gitu. Nanti coba baca-baca jurnal aja deh. Pasti ketemu Ya, kok. Saya rasa terkait perkerasan jalan sama geometrik kayak gitu. Ada lagi, Den? Bu. Sudah mau Makasih, ya, Bu. ya. Sudah mewakili ya. Ya, Bu. Jadi nanti coba dibaca. Jadi teman-teman dari dua contoh ini berarti mungkin mahasiswa ini masih bingung apa namanya penggabungan variabel tersebut ya. Kalau saya sarankan pakai metode Scamper itu yang kemarin saya berikan di materi minggu lalu, itu coba dibaca lagi, kemudian nanti mix and match antar variabelnya. Ririn gitu ya Rin? Nyampe enggak Rin? Contohnya dari dua temanmu tadi, dari Ilham sama Denny. Bu, bisa bertanya, Bu? Mohon maaf, Bu. Oke, Ovi. Iya, silakan. Nah, tadi yang itu Saudara Ilham kan sudah sampaikan soal di beberapa daerahnya kan soal pasir kan, Bu. Ya. Kalau yang saya ambil sini tuh struktur, Bu. Itu kayak seperti konstruksi. Jadi yang saya maksud itu yang saya ambil itu penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek, Bu, di dalam konstruksi. Kalau penyebab keterlambatan itu masuk manajemen, Obi. Langsung Oh, saya jawab manajemen ya. Iya. Jadi tidak masuk ranah itu penelitian di Unitri. berarti kalau yang untuk analisis perbandingan rangka atap dan baja dan atap rangka baja ringan dengan rangka atap kayu terhadap mutu, biaya dan waktu, itu termasuk di bagian mana, Bu? Kalau mutu biaya waktu itu kayaknya juga masih masuk di itu manajemennya, manajerialnya. Manajemennya. Kalau kamu mau ngambil struktur terkait tentang rangka baja, rangka atap, itu saya rasa lebih enak ke Tesla atau ke nanti main ke Start Pro-nya kayak gitu. Jadi main di software, Obi, kalau kamu mau loh ya. Iya. Iya, Bu. Jadi kalau kamu mau main terkait tentang rangka baja dan seterusnya itu dikaitkan dengan software saja deh, kayak gitu. Nanti biar Terus yang memudahkan. termasuk ini, Bu, maaf potong ya, Bu. Ya, Untuk apa-apa. termasuk bagian studi mengenai keterlambatan itu gimana, Bu? Keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek konstruksi kepada kontraktor, Bu. Itu juga masuk di bagian manajemen juga ya, Bu? Iya, sama, masih di manajemen terkait keuangan. Iya, baik, Bu. Ya, ya, Bu. Jadi nanti kalau itu mau bongkar korupsi tuh, Bu, kayaknya, Bu. Banyak korupsi daerahnya tuh. Ya, ya enggak apa-apa kan, yang penting ngasih kontribusi kalau ya. ini, Bu, maaf ya, Bu. Ya, gimana? Kalau bagian analisis faktor-faktor yang mengaruhi kualitas bangunan pada perumahan kelas menengah itu juga termasuk manajemen juga ya, Bu? Atau kalau untuk kualitas kayaknya nanti nyangkut ke manajemen juga deh. Soalnya dia belum spesifik, dia terlalu global kalau kualitas. Iya, Obi. Kalau mau spesifik nanti langsung dikaitkan. Ngomongnya nggak kualitas, tapi ke misalkan iya, oke kualitas tapi langsung subjeknya. Kualitas beton misalkan seperti itu. Objek deh. Kualitas beton. Jadi kalau beton nanti kita akan fokusnya ke beton itu kayak gitu. Kalau ngomong kualitas di suatu perumahan, waduh itu nanti panjang itu bahasanya, akan banyak sekali. Jadi saya sarankan kalau ngomong kamu penelitian, objeknya harus jelas. Kayak gitu, Obi. Baik, Bu. Mau rencana kan mau korupsi sedikit, Bu. Iya. Jadi, canda, Bu. Iya, enggak apa-apa. Oke, next. Obi sudah. Yang lain silakan. Ada lagi? Karena ini baru 6 ya. Kan kemarin minggu lalu saya sudah ngomong.
kesempatannya berakhir sampai minggu depan. Jadi kalau kalian ngumpulkannya itu hari Selasa minggu depan, saya sudah nggak mau koreksi. Yo, denger ya, tanggal 12 hari Selasa. Kalau yang ngumpulkannya di hari itu, say goodbye ya. Saya lanjut untuk yang teman-teman yang niat aja, mahasiswa yang niat aja, gitu ya. Oke, silahkan untuk yang lain. Saya buka sesi tanya jawab lagi. Oh, maaf, Bu. Pengumpulan untuk judulnya tuh lewat mana, Bu? Google Classroom ya, Bu? Iya, ke Google Classroom. Di sana juga sudah saya cantumkan terakhir tanggal 12. Kan minggu lalu saya sudah ngomong kalau pengumpulannya di Google Classroom dan ada ini tanggal tenggat pengumpulannya. Dan kalau mengumpulkannya sesuai tenggat pengumpulan hari itu, saya tidak mau koreksi gitu. Karena namanya judul ya kayak gini tadi loh, kan harus tanya-tanya, konsultasi kayak gitu. Kalau nggak seret nanti bisa ganti, kan masih ada waktu. Kalau pas hari hanya ganti kan susah nanti. Berarti nggak niat, tinggal aja kayak gitu. Ya, oh, mohon maaf, Bu. Kirain hari ini, Bu, pengumpulan judulnya, Bu. Jadi aku lihatin dulu di Google Classroom-nya. Enggak kok, masih 2 mingguan. Minggu keempat kan ya. Iya, saya kasih waktu sampai minggu keempat. Ya. Oke, next. Setelah Obi, ada yang tanya lagi tentang judulnya? Izin bertanya lagi, Bu. Oke, silakan. Untuk konsulnya tuh nanti dari ibunya komen di komentar pribadi itu atau kita chat lewat WA, Bu ya? Oke, pertanyaan bagus Denny. Jadi nanti saya langsung chat di Google Classroom, saya langsung memberi komentar. Ini tadi berhubung yang masuk kan cuma judulnya baru cuma 4 ya. Tadi pagi saya lihat cuma 4, jadi saya belum sempat memberi komentar. Pikir saya siang ada kelas, nanti itu yang saya jadikan bahan untuk materi hari ini. Jadi niatnya kan materi hari ini tuh masih seputar judul ya, topik ya, memang retensi kan ya. Jadi mengingat kembali terkait materi yang minggu lalu gitu. Kayak gitu. Nah, tak kira mahasiswa ini sudah banyak yang bawa judul, maksudnya mengantongi judul, tapi ternyata yang tani ya cuma 3. Bu, Oke, izin, Bu. Iya, silakan. Saya belum masuk Google Classroom, Bu, metode penelitian. Lah, kamu itu kemana aja? Ini sudah minggu ketiga. Aku kemarin masuk link WhatsApp aja, Bu. Loh, kamu di Tak cek barusan itu, Bu. di Siap NG di materi pertama itu kan sudah saya unggah, Tobi, gimana sih? Coba kamu cek. Ya baik, Bu, nanti tak coba habis ini. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Oke, ya udah. Kalau yang belum, ini nanti segera itu ya, dikerjakan. Terus kemudian segera diunggah, diingat batasnya, batas pengumpulannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalau ngerjakan ya disambil niatnya juga ya. Gitu. Nah, sama halnya punya ilham tadi, niatnya PKL sama skripsi jalan bareng, enggak apa-apa. Itu pekerjaan yang tidak melelahkan kan ya. Sekali jalan sudah dapat 2 kayak gitu. Jadi enggak kerja 2 kali lah kasarannya kayak gitu. Itu kerja cerdas. Nah, nanti untuk teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain, saya harapkan juga seperti itu. Jadi nggak cuma untuk metode penelitian saja, tapi memang outputnya nanti untuk semester depan sudah langsung dilanjutkan ke skripsi itu ya, biar nggak kesusahan. Kan kalau metode penelitian sama skripsi nanti kalau selesai kan ya bagus tuh, enak ya. Oke, hari ini dulu aja ya. Jadi segera dikerjakan dulu judulnya. Saya tunggu tuh. Ya, gitu aja. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, segera dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baik, Bu.